Sekarang saya mau cerita tentang 3 pilar digital marketing. Nah, ini ya. Jadi digital marketing ini ada 3 pilar yang terkenal. Yang pertama tentang customer journey. Apa ini artinya? Jadi customer journey itu kan suatu perjalanan gitu ya. Jadi kalau definisinya itu pertemuan dan interaksi pelanggan dengan merek Anda di semua saluran digital dan non digital yang membentuk emosi dan persepsi tentang merek Anda. Jadi kalau konsumen itu sudah terbentuk emosi dan persepsinya, itu berarti dia sudah mulai masuk ke dalam perjalanan. Nah, perjalanan ini punya tahap. Di dalam tahapannya, jadi bentuknya tahapan itu bentuknya kan corong ke bawah gitu ya. Ini namanya funneling. Ya. Yang pertama dari yang paling atas itu tahap pertama adalah awareness. Jadi awareness itu pelanggan pertama kali menyadari merek dulu. Ini contoh misalnya begini, ada seorang anak SMA mungkin dia lagi kelas berapa, kelas 12 begitu ya. Dia mendengar kata Udinus. Oh, Udinus ya, apa itu? Nah, itu namanya awareness. Atau mungkin dia mendengar nama kampus lain. Itu kalau dia sudah pertama kali mendengar itu berarti dia awareness-nya dia sudah mulai tergugah. Oh, ada toh namanya Udinus. Nah, ini awareness namanya. Menyadari merek, menyadari bahwa merek itu ada. Ini makanya harus dibangun. Ya, awareness harus dibangun. Jadi kalau seorang bisnis itu tidak mungkin akan mendiamkan saja barangnya taruh di display kemudian ditinggal, nggak bisa gitu ya. Harus dia membangun awareness-nya kepada orang lain. Nah, setelah awareness-nya itu dibangun, ya kesadaran itu dibangun, perjalanan berikutnya seorang pelanggan adalah consideration. Yaitu mulai apa? Mempertimbangkan berbagai merek. Kan yang namanya paparan atau exposure itu kan tidak hanya dari produk kita ya, pelanggan itu dapat paparan itu dari ribuan produk pesaing-pesaing kita seperti itu. Jadi kalau misalnya Udinus pun punya pesaing, ada kampus-kampus lain yang sama-sama iklan, sama-sama masang spanduk, sama-sama masang baliho, itu exposure-nya, paparannya itu kepada para konsumen, calon-calon mahasiswa. Nah, kemudian kan tadi calon-calon mahasiswa ini mulai mempertimbangkan kampus mana ya. Nah, itu consideration. Nah, kemudian baru perjalanan berikutnya adalah konversi. Jadi di sini itu pelanggan siap melakukan perubahan. Nah, perubahan itu maksudnya mungkin dia uji coba dulu, dia mulai merasakan dulu, trial gitu ya. Terus kemudian dia mulai membeli, dia mulai merasakan. Tahap berikutnya, nah kalau dia sudah merasakan masuk ke loyalty, mulai loyal. Kalau loyal ini berarti apa? Pelanggan bisa memberikan rekomendasi ke teman-temannya. Mas Udinus yuk, enak loh. Nah gitu ya, dia akan cerita, oh ternyata ini gedungnya megah, akreditasinya unggul loh. Nah, apa ini kelebihannya unggul? Oh, nanti bisa melamar kerja di kementerian. Oh, itu sampai ke tahap ke sana, dia akan cerita ke teman-temannya. Nah, kemudian yang terakhir, tahap advokasi. Nah, tahap advokasi ini adalah tahap ketika seorang pelanggan mereview produknya. Nah, ini kan biasanya apa nih? Kalau tadi kan calon mahasiswa mendaftar di Udinus, terus kemudian dia kuliah kan. Nah, setelah di dalam proses dia kuliah, dia sudah mulai mereview. Saya kuliah mata kuliah, misalnya mata kuliah marketing. Enak enggak ya? Dia akan bisa mereview. Oh, enak ini dosennya. Oh, mata kuliahnya enak. Oh, ujiannya oke deh. Bisa, nilai saya bagus. Dia akan mereview. Tapi mungkin ada mata kuliah ini, wah ini kayaknya kok susah ya gitu ya, mata kuliah ini kok kayaknya saya nggak bisa kerja sendiri. Dia akan mereview dan dia akan melakukan evaluasi. Nah, itulah tahapan. Jadi sebuah perjalanan konsumen itu seperti itu. Jadi ini berlaku buat kita semua ya. Saya pun juga begitu. Kalau saya ini sebagai seorang konsumen, saya pun akan mengalami hal yang sama. Mulai dari awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advokasi. Semuanya. Nah, tinggal kemudian kan apakah nanti di dalamnya saya puas atau tidak. Nah, itu ya. Jadi para marketer itu semuanya akan berjuang mempertahankan kepuasan pelanggan. Pilar yang kedua. Oke ya, sekarang pilar yang kedua ini, saluran pemasaran digital. Media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Nah, ini saluran digital ini adalah di mana pelanggan Anda mengetahui bisnis yang Anda tawarkan. Salurannya. Nah, ini contohnya. Saluran
digital itu contohnya kalau melalui pencarian organik. Jadi kalau konsumen melakukan pencarian organik, misalnya pakai Google. Saya pakai Google mencari nih. Misalnya ini, bisnis sablon digital. Nah, gitu ya. Kan ada 3 kata tadi, bisnis sablon digital. Itu membentuk sebuah query. Nah, faktanya Google telah melakukan penelitian bahwa dalam setiap detik itu ada 40.000 query yang dihasilkan. Luar biasa seluruh dunia itu ya. Jadi 1 detik itu ada 40.000 query. Gabungan beberapa kata kunci begitu ya, supaya kata kunci ini masuk ke database mana-mana gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya penelusuran berbayar atau Google Ads atau Bing Ads ya, yang punya Microsoft, YouTube Ads gitu ya. Nah, penelusuran yang berbayar ini sifatnya lebih eksklusif. Ya karena harus bayar keluar duit. Nah, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah display ads. Nah, ini ada banner ads, pop up ads, sidebar ads. Ini kalau teman-teman lagi buka aplikasi di HP, kemudian ketutup iklan. Nah, itu bagian dari display ads seperti itu. Mungkin kita sebagai customer kadang ini apaan sih gitu ya, ada iklan muncul di tengah-tengah halaman itu. Tapi kalau bagi mereka yang bisnis, itu ada sesuatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Makanya kita ini ada memang antara konsumen dengan pebisnis kadang-kadang ya ada sebuah gesekan dalam tanda kutip seperti itu. Yang satu pinginnya iklan, yang satu pinginnya lewat iklan ya gitu ya. Seperti kalau kita pegang remote TV ada iklan lewat. Nah, itu seperti itu. Kemudian saluran yang lain ada email dan ada medsos. Nah, ini ada Facebook, IG, TikTok dan lain sebagainya. Dan itu adalah saluran-saluran kita. Supaya saluran ini kan ibarat itu sebuah pipa begitu ya. Pipa itu menghantarkan ini loh produk saya kepada konsumen, nyampe enggak dengan saluran seperti itu. Jadi bagaimana medsos itu melihat kita? Medsos itu kan semuanya punya algoritma ya. Mereka akan menandai kita, medsos akan menandai saya. Lewat apa? Yang pertama, jam posting. Jadi kalau saya misalnya, saya punya akun IG. IG saya itu menandai saya. Ini yang namanya Guru Taufan ini kalau posting hari apa ya? Yang gitu ya. Kalau posting jam berapa? Mereka punya data saya. Jadi kalau misalnya saya terbiasa kalau posting mungkin malam gitu ya, yang longgar malam jam 9 malam. Itu mereka punya data. Oh, yang namanya Pak Guru ini kalau posting itu selalu malam. Belum lagi nanti durasi akses. Durasinya kapan ini? Berapa lama saya lihat di IG Reels. Ini yang IG Reels itu kan kita tahu sendiri nih yang memabukkan kita dalam tanda kutip, memabukkan dalam arti kalau sudah lihat IG Reels bablas ya sampai mungkin bermenit-menit sampai jam itu bisa lupa, ya hati-hati di situ. Tapi itu durasi itu mencatat. Kemudian minat konten. Nah, ketika mungkin teman-teman melihat IG Reels atau apapun gitu ya, YouTube Short dan lain sebagainya, kontennya apa yang paling sering dilihat? Nah, jadi kan geser-geser gitu ya, pakai HP geser-geser, begitu ada yang menarik jadi lebih lama itu. Mereka menandai kita seperti itu. Mereka punya data-data kita. Nah, terus kemudian kalau punya medsos itu kan berarti teman-teman punya akun kan. Nah, akun adalah aset. Jadi rawatlah akun masing-masing. Gunakan akun sebaik mungkin. Kalau bikin akun itu yang serius gitu ya. Jangan pakai nama yang terlalu alay ya, terlalu lebay begitu ya. Tapi gunakan kalau bisa nih pakai nama sendiri, lebih profesional gitu. Pakai nama, ya mungkin nggak harus nama jelas lah ya, tapi minimal di situ ada nama kita di situ. Nah, kombinasi angka dan lain sebagainya. Karena ingat ya, akun itu kan ada 3 jenis nih. Ada 3 jenis, ada akun yang aktif, ada akun yang tidak aktif, ada akun spam. Nah, medsos itu menandai itu. Ini mana sih akun yang aktif, yang tidak aktif, atau akun yang mungkin setelah bikin akun ditinggal nggak jelas, itu yang tidak aktif. Tapi akun spam ini yang ditandai juga. Oke, ini orang ini punya akun tetapi isinya iklan terus begitu ya, isinya ini yang nyebar kemana-mana dan nggak pernah ada jeluntrungnya seperti itu. Nah, ini hati-hati. Jadi kita rawat akun kita karena kan kita nggak ngerti nih bisnis kita itu akan sampai kapan gitu ya. Jadi harus dirawat. Oke, sekarang pilar yang ketiga. Konten yang kreatif. Konten kreatif itu kan bentuknya grafis visual, ada teks dan ada video ya yang berinteraksi dengan pelanggan gitu ya. Atau kita bisa sebut dengan nama konten marketing gitu ya.
Isinya apa ini konten yang kreatif? Bisa artikel, bisa video, bisa infografis. Nah ini makanya kalau sekarang ini teman-teman, siapapun itu bisa menjadi konten kreator. Karena artikel oke gitu ya, bikin video sekarang udah gampang ya, di aplikasi itu edit video itu sudah gratis ya. Bikin infografis gampang, sudah ada aplikasi yang menyediakan template-template infografis. Nah yang penting apa? Yaitu harus konsisten. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bikin konten, konsistennya ini yang sulit. Saya mengakui di situ ya bahwa membuat konten yang konsisten, makanya kalau di YouTube ya, YouTube video, para YouTuber itu mereka punya daftar. Saya akan upload setiap hari apa? Apakah harian, apakah mingguan atau bulanan? Itu YouTube itu akan menandai kita ini orang ini punya akun serius enggak? Jangan-jangan dia bikin 1 bulan pertama, terus bikinnya berikutnya bulan berikutnya lagi 3 bulan berikutnya, bikin berikutnya lagi 6 bulan berikutnya lagi ngilang gitu. Tapi ada juga ini yang konsisten mingguan, bisa kan, setiap hari Senin akan tayang, atau mungkin ada yang harian. Nah cuman sekarang ini kalau yang di YouTube itu sudah terbantu dengan adanya apa, YouTube Short ya, setiap satu hanya dengan durasi 1 menit. Ini membantu ya, membantu untuk konsisten ya, karena dengan video-video 1 menitan itu kan orang cuman apa, cepet begitu ya, 1 menit itu cepet hilang gitu ya, cepet hilang kan. Coba Anda perhatikan kalau misalnya Anda melihat YouTube Short lewat begitu ya, lewat, kalau nggak langsung cepet sekali lewatnya. Konsisten. Nah ini saya punya contoh di sini ya, di dalam tayangan ini ada teman saya, dia punya bisnis batik namanya Bu Yuli ya, Yuli Muria namanya sebutannya. Beliau ini punya seorang desainer batik, dia punya IG-nya. Nah nanti bisa dilihat ya, IG-nya itu uniknya beliau nggak cuma jualan batik, tapi melakukan edukasi batik kepada masyarakat umum. Muria Batik itu batik khas Kudus ya, jadi ini loh batik khas Kudus ini, batiknya kayak gini, cara perawatannya gini, ya, itu kerennya di situ. Gak sekedar jualan. Nanti kalau sekedar jualan apa bedanya? Ini cuma jualan batik di toko-toko, di pasar-pasar, gak ada bedanya. Tapi kalau dia membuat sebuah konten, ini untuk jangka panjang sifatnya begitu. Nah oke, kemudian banyak sekali nih teman-teman yang tanya ke saya gitu ya, Pak saya punya toko Pak, di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Pak bagi-bagi tips dong gitu ya, bagi-bagi tips nih supaya saya kalau mau jualan di marketplace bagaimana. Oke ya, menanggapi tadi pertanyaan seperti itu, di dalam sebuah seminar akhirnya saya menuliskan ini. Oke, tips yang pertama ini, kalau jualan misalnya menawarkan produk murah, tapi ini harus hati-hati ya, ketika produk murah itu bisa terjadi perang harga. Ini para praktisi digital marketing ini pada apa ya, istilahnya menyesalkan begitu terjadinya banyak perang harga. Jadi kalau kita lihat ini tayangan yang ini ya, gambar ini, ada produk topi yang di mahal tapi ada yang dijual dengan harga yang 7 ribuan. Nah, jadi hati-hati ya dengan yang namanya menawarkan produk murah. Nah tips yang kedua, tawarkan produk yang mahal sekalian atau memang sifatnya premium. Mungkin topinya sama tapi atau bentuknya sama tapi materialnya yang berbeda, jual dengan harga yang premium gitu. Nah tips yang ketiga, uniknya adalah mengubah sudut pandang. Oke, sekarang kita lihat ya, di gambar ini ada orang jualan baskom. Tahu baskom, hanya plastik biasa gitu ya, itu dijual dengan harga 7.600. Tetapi orang yang kreatif, dia akan mengubah sudut pandang dari baskom ini menjadi apa, bak pasir untuk kucing atau anjing, untuk binatang, dan dia menjualnya bukan di tempat yang umum, khusus penjualan pet shop, dan dia bisa jual dengan harga 13.500. Kreatif sekali, tinggal mengubah saja tempatnya, mengubah sudut pandang. Lihatnya 13.000, orang yang penggemar kucing yang harganya jutaan melihat angka 13.000 itu murah, tapi kan itu kreatif. Daripada tadi jualan baskom dijual harga hanya dengan 7.600, milih mana gitu ya. Nah kemudian tips yang keempat, mungkin kalau teman-teman jualan kacamata, oke lah kacamata kemudian dikasih background putih biasa, itu dijual dengan harga 30.000.
Tapi kalau mau kreatif, rubah tampilannya ya, latar belakangnya dibuat keren, gradasi dan lain sebagainya, bisa dijual dengan harga 270.000. Milih mana? Nah, itu seperti itu, teman-teman. Oke, nah itulah ya sekedar sharing dari saya tentang digital marketing. Dan semoga nih teman-teman bermanfaat ya, bahwa materi ini ya nanti bisa digunakan di luar sana gitu ya. Mungkin teman-teman yang menjadi praktisi digital marketing semoga menyukai materi ini, dan sampai jumpa lagi di waktu yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.